Orang kalau mau mengupas kitab tafsir, dia harus menguasai bahasa Arab. Orang kalau mau menguasai bahasa Arab, dia harus menguasai ilmu alat. Ilmu alat tetap bahasa Arab, nahwu, sorof, mantik, balaghah, ma'ani, mabadi, majazi, semua. Bisa-bisanya ada orang itu nggak ngerti ilmu nahwu, nggak ngerti ilmu sorof, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, tiba-tiba ngomong Quran. Dia menjelaskan isinya, yang dipegang terjemah. Nah, itulah yang sebidah-bidahnya bidah. Lu jangan begini jadi model hamil. Nggak ada. Lu mesti kerja, lu mesti apa yang ngajar yang benar. Jangan lu minta terus. Bentar-bentar lu minta. Nggak boleh begitu. Karena hidupnya nggak cukup baik. Orang ini baik meskipun dia nggak soleh. Orang ini baik meskipun dia Kristen. Hidup nggak cukup baik doang. Sebab untuk bisa baik tidak harus beragama. Insya Allah orang bisa baik. Wa kulluhum, dan semua mereka para nabi dan semua makhluk min Rasulillah, dari Nabi kita Muhammad SAW, multamisun, mengambil berkah. Sampai bapak moyangnya Nabi Adam ngambil berkah kepada Nabi Muhammad dengan cara bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad agar diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Subhanallah, yang zaman Nabi nggak ada, itu sesat. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mu'ajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian, alhamdulillah kembali kita dibersamakan dalam rutinitas kita menimba ilmu dan mengasah rohani dengan pembacaan Rawatul Aqlas dan kajiannya dari pembacaan hadis serta ayat-ayat Al-Quran. Hadir insyaallah bersama kita Ustaz Abdurrahman Jalani, Ustaz Ujai. Resminya kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Bayan Suratul Fatihah. Kita niatkan agar Allah kokohkan akidah dan tauhid, iman dan Islam kita dalam menjalani hidup dan ibadah. Allah kuatkan dan Allah kokohkan keteguhan hati dalam istiqomah mencari ilmu yang Allah. Minta berharap dari Fatihah ini yang Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anak menjadikan anak yang saleh dan salihah dan diselamatkan hidup di dunia sampai nanti di negeri akhirat. La hadiniyah ولكل اتصال وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم آمين. Baik, Bapak sekalian, termasuk semua jamaah Sunnah jauh-jauh dari Cirebon, dari Palembang, ya. Dan kita saat ini menghadapi fenomena tentang ya gonjang ganjing dan gedebak-gedebuknya pemimpin bangsa. Pada dasarnya majelis ini tidak mau masuk politik Indonesia. Kalaupun mau membahas politik, ya politik Islam, ya as-siyasah fil Islam. Politik ini tidak bisa dihindari karena Rasulullah pun berpolitik. Hanya beda politik Indonesia dengan politik agama. Politik Islam bangun untuk mencari keridhaan Allah, sehingga jalan yang digapai itu adalah jalan yang halal, yang baik, yang benar, agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika awal dimulai niat, cara, tujuan ketika benar, maka sampailah kepada yang dicita-citakan. Tidak boleh niat benar, tujuan benar, caranya salah. Caranya benar, tujuan benar, niatnya salah. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya salah. Jadi niat awal memulai, tujuan menjadi goyah, puncak daripada perjalanan yang diikat dengan cara atau metode. Dalam kitab tarbiyah sendiri disebutkan at-tariqatu khairun minal maddah, bahwa cara, kaifiyah, metode itu lebih utama daripada isi. Inilah kenapa marketing perusahaan gajinya besar, karena cara menjajakan dan membuat lakunya daripada produksi sebuah perusahaan itu bergantung bagaimana cara penjualannya, termasuk dalam menggapai keridhaan Allah, entah itu dari segi penghambaan dalam ibadah ataupun ya menggapai siasat dalam politik menuju ketentraman dan kesejahteraan, kemakmuran satu bangsa atau satu wilayah. Berbeda halnya dengan politik selain politik Islam. Dan dicari adalah kemenangan. Kemudian dengan armada-armadanya adalah partai-partai sebagai rumah untuk mendapat kesuksesan, kemenangan. Tujuannya saya sudah salah. Andai pun niatnya dipasang dengan benar, kalau tujuannya sudah salah, nggak nyampe. Andai pun caranya benar, kalau tujuannya salah, tidak sampai. Andai pun niatnya benar, caranya benar, kalau tujuan salah, tetap tidak sampai. Karena yang dicari adalah bagaimana menang. Kalau sudah menang pun, maka yang dicari halal, haram, hak, batil, baik, benar. Semuanya disikat. Kalau sudah disikat itu, ya, semuanya diraih, maka sangat kecil kemungkinan mendapatkan ridho Allah karena berbau dan bercampur antara hak dan batil, halal dan haram, baik dan benar. Maka nggak cukup sebenarnya untuk demokrasi di bangsa ini
untuk mencari pemilihan kepala daerah sampai pemimpin bangsa kalau cuma sekedar elektabilitas, mencari suara yang terbanyak. Harus diuji juga spiritualitas, bagaimana imannya, bagaimana agamanya, bagaimana dirinya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, IQ abilitas. Tapi IQ ini mungkin nomor 3, karena Indonesia ini bagaimana pinternya tidak cukup dipimpin hanya orang pinter saja, harus dipimpin oleh orang yang ibadahnya baik, dalam kesolehan, ya. Karena memimpin bangsa ini banyak pulau, ya. Lautannya lebih banyak daripada daratannya, kemudian lebih banyak kepulauannya, sehingga pengawasan dari mulai infrastruktur, urusan kenegaraan dan pejabat atas sampai bawah itu tidak mudah dideteksi dan diawasi dengan baik. Tapi kalau pemimpinnya soleh, benar-benar dia mencari Allah, walaupun landasan armadanya demokrasi, maka dia akan mencoba untuk memenuhi hak-hak Allah itu, tentunya dengan segala kekurangannya sebagai hamba. Insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah ditolong oleh Allah, maka Allah lah yang memberikan inspirasi, ya, solusi, dan semua alternatif dalam rangka membangun bangsa. Apabila kalau mengandalkan cuma suara terbanyak, nah ini tidak akan pernah baik Indonesia ini. Karena yang di belakangnya juga semua mencari bagaimana caranya menjabat. Setelah menjabat, mapping bagaimana caranya supaya mendapatkan kedudukan. Setelah mendapatkan kedudukan, bagaimana caranya mendapatkan lahan-lahan yang bisa menghasilkan. Tujuannya sudah salah. Dan anehnya regulasi itu diperkuat dengan regulasi daripada pemerintah itu sendiri. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, suatu saat mungkin bisa dipimpin oleh orang yang soleh. Dan ini ada caranya lagi. Allah akan mengangkat pemimpin dari golongan kalian. Kalau kitanya belum soleh, maka yang diangkat juga di antara kita. Jadi saling take and give. Kalau kita mau mendapatkan dipilihkan oleh Allah pemimpin yang soleh, maka kita ini juga harus soleh. Dan betapa sulitnya ya, untuk soleh berjamaah itu. Tentunya ini bukan hanya tugas para dai, para ustadz, para kiai, para ajaran, para habaib. Setiap kita ada kesadaran tujuan hidup, dan sementara bagaimana kita akan memiliki kesadaran pada tujuan hidup kalau kita sendiri keteteran dengan urusan hidup. Ya, masing-masing berjuang supaya bertahan, surviving, supaya bisa makan, anak bisa sekolah, bisa sampai ke sana sini sesuai dengan kebutuhannya. Tapi jangan lupa, kalau kitanya mencari Allah, insya Allah semua kebutuhan itu akan dipenuhi Allah sesuai dengan yang Allah tahu. Karena Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Ya, Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar memberi apa yang kita mau, sebab kemauan kita banyak. Ya, semua mau, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuh. Amat sangat mengerikan memiliki pemimpin yang dia tidak bersandar kepada Allah dan hukumnya. Karena yang bersandar kepada hukum Allah saja, tetap Allah uji. Mereka yang mencoba menegakkan dalam kepemimpinannya itu dengan bersandar kepada Allah, tetap diuji oleh Allah.
Hanya ujiannya dalam rangka untuk menaikkan derajat dan martabat. Berbeda dengan mereka yang diuji sementara dia tidak bersandar kepada Allah, maka ujiannya bisa menjadi juga tadhkirah atau bala. Naudzubillah min dzalik. Ya, Bapak cek. Ya. Dari pemimpin pertama sampai yang sekarang sedang berjalan. Karena hidup itu nggak cukup baik. Orang ini baik meskipun dia nggak soleh. Orang ini baik meskipun dia Kristen. Hidup nggak cukup baik doang. Sebab untuk bisa baik tidak harus beragama. Insya Allah orang bisa baik. Karena fitrah manusia, fitrah hati itu dasarnya adalah baik. Sampai pun maling dia tahu kalau ini adalah perbuatan haram. Dia nyolong. Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Karena dia tahu ini batil. Kenapa masih dia lakukan? Beda lagi urusannya, karena nafsu yang mengalahkan iman. Kalau dianya nggak berilmu karena kebodohannya, udahlah, gimana entar? Itu bodoh. Udah, saya mau dapat uang banyak dengan cara yang cepat, itu nafsu. Jadi untuk bisa baik, orang harus beragama. Sementara hidup nggak cukup hanya baik saja. Harus benar. Kalau baik patokannya manusia. Kalau benar patokannya Allah. Dia meskipun modelnya begitu tapi dia baik. Meskipun nggak pernah ibadah dia baik. Nggak usah dia beragama. Jadi kalau ada orang ngomong, ya udahlah, saya nggak jahat sama orang, saya ibadah. Yang penting saya baik. Apa standarnya? Tidak cukup. Karena ayatnya nyebut wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kau kejar terus akhirat, kau kejar terus Allah, kau cari terus wajah dan ridha Allah, kau cari terus urusan keselamatan negeri yang nanti. Tapi karena kau masih di dunia, Allah sangat tolerir, nikmati apa yang kau sedang jalani, tapi sedikit dan sekedarnya saja. Jangan kau lupa, yang kau cari adalah akhirat. Sekarang terjadi gimana caranya supaya bisa senang, ya duluan di dunia, tidak mencari keselamatan, ya gimana entarnya. Ya, ada sesuatu yang salah. Habis suka ngomong, hidup tuh jangan entar gimana. Ya, nanti otak tumpul, hati beku. Tapi kalau udah urusan rezeki, gimana entar? Nah, ini disalahgunakan dalam rangka mengerjakan yang batil dan haram. Ya, resiko gimana entar? Akhirnya ujung-ujungnya adalah baju warna oranye. Warna pink. Kalau pink, kalau diganti pink manis gitu. Baru pulang haji terus nggak ada presiden, malam makan pagi di kandang. Naudzubillah min. Kalau kita melihat pengennya hasil gimana? Enggak. Dan kalau kita ngerasa bahwa pahala itu didapat dengan sholat, puasa, zakat, haji, enggak. Lalu kita duduk jalannya orang senyum aja, Pak, hampir, oh ya makasih, paham. Ketemu security, padahal kan tiap hari ketemu security itu, Bang, ya Pak Ustaz, paham aku. Senyum begitu doang ibadah. Makanya kotak amal di masjid jangan ditulis kotak sedekah, kotak amal, kotak infak, jangan sedekah. Nggak perlu ditulis kotak sedekah, dia senyumin aja. Oh senyum doang, sedekah. Tabassumuka di wajhi akhika sedekah. Tabassam, tersenyum wajah kepada saudaramu adalah
sedangkan biwajhin talqin, dengan wajah yang sumringah. Itu kan ada level-levelnya itu. Oleh karenanya bapak-bapak ngaji minimalnya menjaga istiqomah. Naik lagi bagaimana caranya biar ngerti kepada ilmu, yang ilmu itu dibutuhkan untuk ibadah sehari-hari. Syukur-syukur ternyata naik ya, jadi orang yang beriman, yang mulut hati perbuatan sama. Syukur-syukur jadi orang bertakwa, yang mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Syukur-syukur ternyata bisa menjadi orang muhsin, yang terus dia berbuat baik dan merasa Allah menatap dia. Yang ujungnya adalah syukur-syukur ternyata kita bisa berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa demikian satu persatu, ya, dari mulai diri sendiri sampai satu rumah, satu blok, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Nah, ini kan luas nih, ya, sampai negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawa Bangkit. 283 juta bangsa ini. Tiba-tiba hanya karena sebab punya duit, hanya karena sebab orang kenal dia, mau mimpin bangsa itu. Cuma modal, mari kita akan sama-sama ya, hidup dalam kesejahteraan. Menaikkan. Sekarang kita akan ini. Dan seperti ini bukan provokasi atau cuci otak. Ya, kita sedang mengeluhkan bagaimana caranya supaya minimal kita berdoa supaya Allah menjaga negeri dan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mulai dari skup yang kecil lah, di sini. Ya, di sini. Kalau di otak kita gimana caranya supaya hidup sendiri, menang sendiri, indah sendiri, bahagia sendiri, ya. Tanda orang yang besar. Gimana caranya supaya punya cita-cita setelah kita membahagiakan keluarga, bagaimana cara kita bisa bermanfaat buat banyak manusia, ya. Dimulai dari manusia yang ada di sekitar, dan yang paling tinggi adalah harta kita, badan kita, rezeki kita, ilmu kita, perjuangan kita bisa memberi manfaat kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Kita minta kepada Ustaz Ujai. Tadi perasaan baru terus sebentar Pak, terus kena kipas langsung perutnya kosong itu. Kalau udah makan biasanya insya Allah nggak makan ada kencang, apalagi makan. Dan kita maklumin ini anak hip hop, ya, celana belang-belang, pakai kaos. Ya, kalau kita baperan memang termasuk goyur adab, kurang ajar kan. Tapi karena kita tahu beliau adalah orang jalan, ya, leader sana sini, ya, kalau pakai motor, ya, motor nggak harus suaranya, ya, punya semangat Pak, bisa hadir, mumpung di sini karena beliau sudah mulai ada pesantren, ya, di Lebak Maja. Ya, sudah dibuka beberapa tahun lalu. Ya, setahun terakhir ini dan sudah ada santrinya dan gurunya dan sudah berjalan. Kemungkinan sudah akan tinggal di Lebak Maja. Ya, rumah yang di Pondok Kelapa dan Jakarta akan tinggalkan dan sudah mulai bukannya tinggalkan saja, bahkan menjual. Dan saya dengar juga beliau sudah mempersiapkan kuburan sendiri. Ya, kuburan di sana, kita doakan mudah-mudahan terkabul. Iya, jadi maka sebisa mungkin sebulan sekali tetap bisa hadir sih, ya kan Pak? Ya, tetap diminta ilmunya karena beliau juga rugi kalau menurut saya lah ya Pak. Kita sebagai teman harus saling menguntungkan, ya, menguntungkan istifadatul khairiyah, memberi manfaat dalam kebaikan.
Al-waqtu mufawwadun ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Angkat tangannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna ilman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik fi majlisina hadha. Allahumma barik fi majlisina hadha. Allahumma barik fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini dengan penampakan yang seperti ini berarti kita sedang disuruh untuk mengamalkan satu perkataan, unzur makila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun hal ini bukan sebetulnya sengaja benar-benar, enggak gitu. Karena memang kondisi di rumah terus terang pos 3 saya cari-cari mana bagi tugas nih gitu kan, pada belum selesai semua. Biasanya pecinya pun ketinggalan di rumah pos 1. Ya sudahlah, akhirnya saya pakai seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Jujur-jujur aja ya kan. APAD-nya jangan ada AP-nya begitu. Betawi ini bos, senggol dong. Ala kulli hal, kita balik lagi kepada persoalan dari pembahasan kita. Qala an-nadhimu rahimahullah, telah berkata nazim, orang yang menyusun nazam, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita pada waktu yang lalu. Kemudian di sini dikatakan summas sholatu wassalamu sarmada. Kemudian sholawat dan salam sarmada, itu selamanya sama kayak abadan. Alan nabiyyi, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man, sebaik-baiknya manusia, qad wahada, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa man tabi'a, dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Asalnya fi'il madhi, tidak di sukunkan, tidak dijazmkan karena kepentingan untuk bait maka dijazmkan. Aslinya wa man tabi'a, tabi'a yatba'u, ambilnya dari fa'ila yaf'alu. Wa man tabi'a, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Sabila dinil haq, ikutin apaan? Yaitu jalan dinil haq, agama yang benar. Ghayra mubtadi, bukan jalan orang-orang yang berbuat bid'ah. Lalu bagaimana penjelasan daripada muallif hadzal kitab, yakni pengarang daripada kitab ini? Maka beliau memaparkan terlebih dahulu tentang al-mufradat, kata-kata dari susunan nazam tadi. Dimulai dengan as-salatu lughatan. Jadi as-salah
dengan makna sholat yang biasa kita lakukan sehari semalam 5 kali sama sholawat itu punya yang namanya asal kata yang sama. Secara bahasa yang namanya sholat lugatan ad-du'a'u bil khair, ad-du'a'u bi khair, yakni doa permohonan untuk kebaikan. Sampai di sini kira-kira jelas secara bahasa. Tapi yang dituntut di dalam syariat, maka ini yang menjadi perbedaan. Jadi sholat secara bahasa, baik sholat itu yang maksudnya untuk 5 waktu maupun sholat untuk berselawat kepada Nabi, secara bahasa sama-sama berdoa memohon kepada Allah kebaikan. Sekali lagi sampai di sini paham? Fa'idha udifat ilaihi ta'ala, maka apabila disandarkan kepada Allah Ta'ala, karena maka maknanya atau artinya ziyadatul in'ami, bertambahnya kenikmatan al-makrunu bit-ta'zim wa tabjili, diiringi dengan pengagungan dan sikap memuliakan. Wa qad warada 'an Ibnu Abbas, dan telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoi keduanya. Kenapa dipakai di sini dhamirnya huma bukan anhu, karena yang dimaksud adalah anaknya, begitu pula juga dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Makanya dua dikembalikan yang namanya dhamir tersebut, tasniyah. Apa yang datang dari Ibnu Abbas, anaknya daripada Sayyidina Abbas, anna salata minallahi rahmah, sesungguhnya sholawat dari Allah Ta'ala maknanya rahmat. Assalamualaikum. Hati-hati nih, sholawat dari Allah apa maknanya? Rahmat. Wa minal abdi du'a, dan dari kita manusia itu adalah doa. Wa minal malaikati istighfarun, dan dari malaikat istighfar atau permohonan ampun kepada Allah untuk seseorang yang disolawati. Assalamualaikum. Kenapa ada pemahaman dan pengertian ini? Supaya kita bisa memahami di dalam teks ayat kalimatnya ada 3. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi lihat di sini, innallaha, sesungguhnya malaikat, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya 2. Ya ayyuhalladzina amanu, baru orang-orang yang beriman, abdul di sini. Maka ketiga yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad, Allah, malaikat, ama kita hamba biasa. Bagaimana pengertian selawatnya? Ini dia maksudnya gitu. Kalau selawat datangnya dari Allah, Allah memberikan rahmat kepada kita punya Nabi. Datangnya dari kita yang doa kepada Allah untuk kita punya Nabi. Malaikat memohon ampun kepada Allah untuk kita punya Nabi. Tapi ulama ngejelasin juga, walaupun Nabi didoain sama kita, bukan berarti kemudian Nabi Muhammad kurang. Begitupun ketika yang namanya Nabi Muhammad dimohonkan ampun sama malaikat, bukan berarti Nabi kita kemudian
punya dosa sama kayak kita, nggak gitu. Assalamualaikum. 2 poin terakhir ini baliknya buat siapa? Buat umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibarat kata yang namanya gelas, kalau seandainya dia udah penuh diisi terus luberannya itu buat kita semuanya, baik permohonan ampun dari malaikat maupun yang namanya doa kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga kembali kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillahi Rabbil. Jadi sampai di sini kira-kira bisa dipahamin ya. Jadi kalau dari Allah tadi apa? Makna sholawatnya rahmat. Dari malaikat? Dari hamba yang lain? Doa. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah selanjutnya assalam. Karena ada kata wassalatu wassalam, kan gitu ya. Salawat udah beres. Wassalamu apa makna salam? At-tahiyyah, yakni penghormatan, al-laiqatu, yang layak, bin Nabi, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarmadan, daiman, selamanya. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan selamanya? Lihat ayatnya yang tadi. Allah menggunakan kalimatnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menyimpan makna hal wal mustaqbal, sekarang dan akan datang, atau dalam bahasa kata yang lain sifatnya kontinu. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad SAW sifatnya terus menerus, nggak berhenti. Karena Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Dari semenjak ayat ini turun sampai hari ini ila yaumil qiyamah, terus menerus. Dan begitu pula dengan kita, selama yang namanya belum kiamat, maka selawat kepada Nabi pasti ada. Betul nggak kira-kira? Minimal nih ente seharian selawat nggak sama Nabi Muhammad? Di mana? So, walaupun di luar sholat lupa. Bener nggak kira-kira? Kalau lagi susah baru inget. Kenapa Kiai soalnya ngomong, lo kalau punya duit banyak selawat sehari ya 10 kali, gara-gara duit baru kita ingat yang 10 kali di luar daripada sholat. Jadi nggak bakal pernah berhenti, karena di dalam sholat kita wajib bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang jadi rukun sholawat di dalam sholat sampai mana coba? Assalamualaikum. Jangan belaga PA nih, ditanya. Sampai mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Begitu nggak? Salah, iya kan? Kalau rukunnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad selesai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi nggak jadi bagian masuk wajibnya rukun. Karena di sini mau ngasih tahu Nabi Muhammadnya yang wajib, keluarganya enggak. Tapi kalau mau punya sopan santun ya bawa, gitu kan baca. Akhlaknya kita bawa. Ingat juga keluarga Nabi, ingat juga daripada sahabat Nabi. Karena nggak ada, kalau nggak ada keluarga Nabi, nggak ada sahabat Nabi, kita juga nggak bakal kenal Islam. Betul. Jadi gitu tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selesai. Jadi kalau misalkan ada taraweh, kenapa sih buru-buru di imam kayaknya gue belum kelar fil alamin innaka hamidum majid, dia udah assalamualaikum, begitu nggak gini-gini? Iya kan? Kalau orang yang belum paham, belum ngerti, dia bertanya-tanya, lah gue belum fil alamin, dia udah assalamualaikum aja, cepet amat nih imam bacanya. Bukan imam bacanya cepet sampai fil alamin innaka hamidum majid, dia potong rukunnya doang yang dia baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selesai sampai di situ tahiyat terakhir. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya.
Maksimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sempurna fil alamin innaka hamidum majid. Afdal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri setelah fil alamin, ya kan? Wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bisa lagi ditambahin ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya untuk apa? Untuk senantiasa kepada agamamu, kepada Engkau. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat bisa mempertahankan iman dan Islam. Amin rabbal alamin. Lanjut. An-nabiyyu adapun lafaz nabi ay al-ma'hudu, yaitu yang dijanjikan indal itlaqi secara mutlak. Siapa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagai awal daripada para nabi dalam sisi bukan bentuk jisim, atau yang dijanjikan dalam bentuk jisim, tidak lain adalah wa huwa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kalau ente suka baca doa, ada kalimat sholawat bunyinya begini. Salah satunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Atau diulang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, gitu ya. Nabi Muhammad yang awal, Nabi Muhammad yang akhir, maknanya gitu. Padahal kalau dalam bentuk fisik Nabi Muhammad di akhir. Karena dalam prosesnya persiapan penciptaan Nabi udah direncanain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya udah bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam, menurut beberapa keterangan yang masyhur yang kita dengar, ketika beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh Nabi kita, bapak kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kurang lebih ngomongnya begini, Allah ampunkanlah hamba dosa-dosa yang hamba perbuat dengan nama yang bersanding dengan nama Masya Allah, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Fisiknya belum ada, persiapannya Allah Ta'ala sudah mantepin bahwa nanti di akhir zaman akan ada makhluk yang Allah paling muliakan, bukan sekedar manusia, makhluk di antara yang lainnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad memang yang dijanjikan pasti bakal Allah Ta'ala turunkan dan utus untuk menjadi penghulu pemimpin para nabi dan rasul. Dan itu dibuktikan ketika Nabi diutus oleh Allah untuk melakukan Isra, lalu kemudian Nabi menjadi imam di masjid Al-Aqsa untuk menjadi imam bagi para nabi dan rasul yang lainnya. Ini membuktikan bahwa Nabi kita adalah penghulu, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para Nabi dan juga Rasul. Makanya kita untung jadi umat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung, tapi bagi yang tahu diri, amin, yang sadar diri. Kalau yang kagak sadar diri, ya udah. Tapi insya Allah jamaah yang ada di sini nah pada tahu diri semuanya. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah di majelis ilmu salah satu bentuk kesadaran diri dan ketahuan diri kita, ya, menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka syukur. Lanjut. Walahu ta'rifani amun wa khasun. Jadi kata Nabi itu mempunyai dua definisi. Yang pertama adalah secara umum
dan yang kedua adalah secara khusus. Fa'alal awwali, maka adapun makna yang pertama, huwa insanun zakarun hurrun. Baik-baik ini perhatian. Yang dinamakan nabi itu adalah manusia, jenisnya laki-laki. Yang kedua merdeka. Artinya apa? Di sini terbantahkan kalau ada orang berpendapat bahwa nabi itu dari perempuan. Ada, tidak ada. Assalamualaikum. Hatta Sayyidatuna Maryam diberikan wahyu nggak kira-kira? Diilhamkan nggak sama Allah Ta'ala? Dikasih tahu kan bahwa ente bakal hamil, dan Al-Quran disebutkan. Ulama mengatakan di situ walaupun wahyu tapi bukan berarti nabi. Bahkan ada yang mengatakan itu bukan wahyu, arti wahyu di situ maknanya adalah kepada ilham. Sampai di sini jelas? Walaupun ada sedikit kalau nggak salah dulu ada pernah ngaji di guru ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu terbantahkan. Artinya dengan pendapat kebanyakan para ulama dan kesepakatan para ulama. Ya, yang namanya nabi pasti laki-laki. Yang kedua merdeka. Nggak mungkin para nabi itu berasal dari budak, nggak mungkin. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya bisyar'in. Ini bisa dibaca bisyar'in, bisa dibaca bisyar'in enggak ya? Ini kalau bisyar'in ya, dia kan syar'an. Ya kan syar'an, dia isim apa sih namanya? Masdar ya. Mufrad ya, mufrad masdar. Bisyar'in atau bisyar'in kan ini syar'an juga ya. Iya, banyak syar'in. Enggak, iya itu jangan tasdar. Bisyar'in, kita katakan baca di sini bisyar'in lah ya. Dengan yang namanya syariat, artinya dikasih wahyu dan syariat kepada nabi. Sawaun baik amrun, perkara tadi ya kan, ditablighihi amla, diperintahkan amrun itu ya, umiro, maaf salah, umiro diperintahkan, bukan amrun. Kalau amrun perkara, kalau umiro diperintahkan ditablighihi untuk menyampaikannya amla atau tidak. Sekali lagi, anak ulang. Yang namanya nabi itu laki merdeka, diwahyuin ya, dan kemudian diberikan syariat. Tapi ada yang diperintahkan untuk menyampaikan, ada yang diperintahkan untuk tidak disampaikan. Fa'in umira bidzalik, maka jika diperintahkan untuk menyampaikan daripada syariat-syariat tadi ya, fa rasulun aidan, maka dia juga termasuk rasul. Sampai di sini kira-kira jelas? Makanya ada kalimat nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Oke? Fan nabiyyu a'ammu minar rasuli. Yang dinamakan nabi itu lebih umum daripada yang namanya rasul. Wa ala tani, dan adapun pendapat yang kedua, huwa insanun zakarun, iya betul, hur, yaitu manusia yang merdeka, manusia yang berjenis laki-laki, hurun merdeka, uhiya ilaihi, sama diberikan wahyu kepadanya bisyar'in, dengan syariat, liya'mala bihi fi nafsihi, untuk diamalkan bagi dirinya sendiri. War rasulu insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in liyuballighahu ila ghairihi. Nah ini yang kedua nih tadi. Sedangkan rasul itu adalah manusia laki-laki yang merdeka, diwahyukan, dikasih syariat untuk disampaikan kepada selainnya. Kalau tadi dikasih syariat tapi buat ngamalin sendiri, itu namanya nabi. Kalau rasul dikasih syariat, disuruh untuk menyampaikan. Wala yakunu illa rajulan. Tuh dipertegas deh. Dan tidak ada yang namanya nabi dan rasul tadi kecuali laki-laki. Dari mana Ustaz dasarnya? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi
ilaihim, dan tidaklah, kata Allah, kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad kecuali laki-laki yang telah kami wahyukan kepada mereka. Bahkan jelas-jelas Allah Ta'ala menyampaikan, kalau bahasa Bekasi bilang ngegantain kata rojul, kata laki-laki di dalam ayat tersebut. Alhamdulillahi Rabbil. Lanjut, wa huwa ala wajhain, dan kata Nabi itu ada dua pengambilannya, dua wajah, dua pendapat. Yang pertama bitasdidil ya'i, dengan ditasdidkan ya-nya. Maksudnya apa itu? Nabiyun. Nabiyun. Kalau misalkan pendapat yang pertama bilang, kita ngambil dari pendapat pertama nih, kalau berarti asalnya dari kata nabiyun yang ditasdidkan ya-nya, makhudun itu diambil minan nubuwati, dari kata nubuwah, artinya risalah. Wahwal makanul murtafi, dan lebih tepatnya kalau menurut tadi risalah nubuwah itu biasa dalam konteks apa sih namanya, penterjemahan Indonesia. Tapi secara apa namanya, arti yang lain yang disampaikan oleh muallif, yang dimaksud dengan nubuwah wahwal makanul murtafi, yaitu tempat yang tinggi. Sumiyan nabi bihi, ya, summa nabi bihi, dinamakan nabi dengan al makanul murtafi tadi, li'annahu marfu'ur rutbah, karena seorang nabi itu diangkat daripada derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au rafi'u rutbatin min man tabi'ahu, atau dia diangkat derajatnya oleh siapa? Orang yang mengikutinya. Assalamualaikum. Jangankan nabi, ulama aja itu masuk kalau secara pakai bahasa doang nih, nah, masuk kategori ini enggak? Assalamualaikum. Masuk enggak? Antum nih sebagai murid sama Ustaz Mohai, kira-kira ngangkat derajatnya Ustaz Mohai enggak? Memuliakan Ustaz Mohai enggak? Nah, mungkin kita nggak memuliakan. Kenapa? Karena dia adalah guru baru timbang guru. Apalagi nabi, udah pasti. Betul nggak? Tapi bukan berarti lalu kemudian gua nabi gitu. Mentang-mentang kayak begini. Ini kalau misalkan orang rada-rada PA begini nih, minta dikultusin ya colian. Nabi, enggak gitu. Tapi yang benar, al ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Udah ditutup. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah, ya, disingkat, ya kan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ingat tuh, ini ayat menarik. Kenapa Allah Ta'ala nggak kasih wa khatamal mursalin dan penutup para rasul? Kenapa Allah bilang wa khataman nabiyyin? Mencegah, membantah orang-orang yang mengaku nabi di kemudian hari. Andai kata Allah Ta'ala katakan wa khatamal mursalin, maka bisa jadi pengakuan orang yang jadi nabi akan menjadikan ayat ini argumentasi. Kenapa? Dia akan bilang, saya nabi bukan rasul. Karena yang namanya rasul ditutup tuh ayat gitu. Makanya Allah bilang wa khatamal mursalin ke dia, akan dijadikan oleh dia seperti itu. Dan Allah Maha tahu. Makanya Allah katakan wa khataman nabiyyin. Bagaimana Anda mengaku sebagai seorang nabi? Lawang jangankan yang namanya rasul, nabi saja sudah ditutup. Mana buktinya? Yaitu wa khataman nabiyyin.
Tapi orang Ahmadiyah pakai to. Dia tipu lagi pengikutnya. Khotam di sini bukan artinya penutup dia, tapi artinya cincin. Nah, orang kalau yang udah sesat, saudara hadirin, apil dia akal-akalin. Sampai di sini kira-kira jelas? Mudah-mudahan kita dijauhin dari orang-orang ya yang sesat. Na'udzubillah min. Adapun yang kedua bil hamzi dengan hamzah nabiun. Jadi ada yaknya nabiun. Kalau misalkan pendapat yang kedua kata nabi itu dari nabiun, maka makhudun minan naba'i diambil dari kata an-naba. Apa itu an-naba? Wa huwal khabaru, yaitu informasi kabar. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nama suratnya an-naba, yaitu apa? Berita. Yang maksud berita di situ apa? Berita besar, yaitu hari kiamat. Jadi yang namanya nabiun artinya adalah khobar, li'annahu mukhbarun, karena yang namanya nabi itu yang diberitakan atau yang diberikan berita, bisa jadi ini si maf'ul, au mukhbirun, atau orang yang menyampaikan berita anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khairu man qad wahada. Sampai di situ kira-kira jelas tidak? Lalu kemudian khairu man qad wahada, yaitu Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Qad wahada, yang kemudian betul-betul untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kagak ada yang namanya iman yang lebih tinggi di atas permukaan dunia ini, siapapun manusianya, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Busiri fil Burdah, maka ada di dalam kitab Burdah, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun qarfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Sallu alaihi. Apa artinya itu kata Imam Busiri? Faqan nabiyyin, beliau mengungguli. Faqa ada isi domir mustatir huwa, balik kepada Nabi kita Muhammad, ya, bahwa dia baginda Nabi Muhammad ya mengungguli siapa? An-nabiyyin, para nabi. Fi khalqin, baik dalam penciptaan. Tuh, kenapa dikatakan Imam Busiri begitu? Karena penciptaan yang pertama kali secara hakikat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding para nabi yang terdahulu. Wa fi khuluqin, dan tidak ada yang bisa mendandingi baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam hal akhlaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Walam yudanuhu, dan belum pernah para nabi yang lain menyamai fi ilmin, di dalam keilmuan, wala karamin, dan juga kemuliaannya kita Nabi punya Nabi. Wa kulluhum, dan semua mereka para nabi dan semua makhluk, min Rasulillah, dari Nabi kita Muhammad SAW, multamisun, mengambil berkah. Sampai bapak moyangnya Nabi Adam ngambil berkah kepada Nabi Muhammad dengan cara bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad agar diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bagaikan setitik air minal bahri, setetes air yang diangkat dari laut. Auruspan minat tiami, atau setitik air ya yang jatuh minat tiami dari hujan yang lebat. Bayangin, yang dimaksud hujan yang lebat, yang dimaksud dengan laut siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad
sedangkan yang lainnya bagaikan titik dan setetes baik dari air hujan maupun yang berada di lautan. Masya Allah. Assalamualaikum. Lanjut apa enggak nih? Kita lanjutin dikit ya. Wal alifu fi qaulih. Adapun alif pada kalimat wahada lil itlaq, maknanya untuk itlaq. Apa itu maksudnya makna itlaq? Di dalam ilmu nahwu, tajwid atau bait syair seperti matan Al-Jazariyah atau Tuhfatul Atwafal, termasuk juga di dalam Aqidatul Awal, ya. Makna daripada huruf alif itu asal katanya adalah wahadan. Wahadan. Lalu kemudian ketika dengan tanwin fathah berada di akhir bait daripada syair, ya namanya ruas qafiyah, maka tanwin tadi diganti menjadi alif sukun. Dalam kaidah namanya lil itlaq. Alif al itlaq, ya, dalam sastra bahasa Arab itu dalam pembacaan bait syair tujuannya alif tambahan yang diletakkan di akhir kata atau di ujung bait untuk memanjangkan suara harokat fathah sebelumnya. Tujuannya apa tuh? Agar iramanya ketemu, gitu. Karena kalimatnya tadi begitu ya. Betul, kalimat di atas. Ya. Summa salatu wa salamu sarmada. Satu. Ala nabi khairi man qad wahada. Jadinya tempat tadinya asalnya yang pertama gitu. Yang kedua juga itulah indahnya yang namanya bahasa bahasa kita aja pantunnya udah cakep banget didengar, betul nggak? Kue cincin ganda sturi cakep, udah miskin nggak tahu diri. Apalagi bait-bait syair dalam bahasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sedikit tambahkan kembali wa alihi, dan juga yang dimaksud dengan keluarganya. Perhatiin baik-baik. Al muradu bihim, kita percepat ya. Adapun yang dimaksud dengan keluarganya Nabi fi maqamid du'a, dalam makam doa, tempat doa. Kama huna, gitu kan. Sebagaimana di sini kullu mu'minin taqiyyin. Jadi kalau dalam makom doa yang dimaksud dengan keluarga Nabi, setiap orang beriman yang bertakwa. Assalamualaikum. Lima jahat fil hadis, karena ada hadis baginda Nabi yang datang. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, karena ada riwayat hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridainya, qala, ya kan. Berkata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya, man alu Muhammadin, siapa keluarga Muhammad? Nabi ini ditanya. Siapa yang ditanya tadi? Nabi. Faqala, Nabi jawab, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu adalah seluruh orang yang bertakwa. Assalamualaikum. Berarti yang ada di sini semuanya bisa jadi keluarga Nabi kan? Jawab yang kompak, bisa nggak? Dalam makom doa. Jelas? Sekali lagi dalam makom apa? Doa. Rahu Tabrani fi mu'jamihi al-awsat. Dan ini disampaikan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab mu'jamnya, yaitu al-awsat. Amma fi maqamid zakah, yang pentingnya ini bukan ngebela-bela, ini penting. Adapun dalam makom zakat, artinya dalam habis kalau bahasa makom di tempat gaya begitu ya, tempat zakat, penempatan, nah gitu, penempatan zakat. Faqala al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullahu taala, maka al-Imam Malik berkata, hum Banu Hashim faqat.
yaitu keturunan Hashim saja. Kata siapa? Imam Malik. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah taala merahmatinya, Banu Hashim wa Banul Muttalib, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Ya. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Ente udah bisa cernak belum nih kalau dari sini? Orang yang mengaku keturunan Nabi itu, kenapa dia ngaku-ngaku? Persoalannya, kalau memang dia benar nih, karena ada hukum yang berkaitan kepadanya secara fikih, yaitu tidak boleh menerima zakat. Assalamualaikum. Jelas nggak kira-kira? Maka kenapa itu orang-orang dari kalangan Ba'alawi, Habaib, atau bahkan yang lain, Syarif-Syarif, baik itu Ba'alawi ataupun bukan Ba'alawi, yang mereka memang punya nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu dia mengaku bahwa dirinya memang keturunan Nabi. Untuk apa tujuan ini? Jelas nggak kira-kira? Itu pentingnya, bukan semata-mata sombong. Jelas kan? Dan harusnya memang bukan karena sombong, walaupun ada yang niatnya gara-gara sombong. Jelas nggak kira-kira? Lah kalau yang sombong jangan kita ambil dia. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau misalkan yang memang alim segala macam, lurus, dia ngaku saya nih sayyid, saya nih habaib, saya ini istilahnya marganya saya ini. Kalau tujuannya bukan karena sombong ya wajar. Kenapa? Karena ada kaitan hukum dalam persoalan ini. Nggak boleh yang namanya orang-orang dari kalangan keturunan Nabi itu minta zakat. Dan dari sini juga oknum-oknum habaib mestinya, itu bukan ngebela doang nih. Kalau habaib ada di atas kepala aneh, karena hormatin guru-guruannya habaib. Ini yang kita baca, ini yang ngarang habaib. Tapi kita juga memang tidak menutup mata ada oknum-oknum habaib yang justru memanfaatkan, gitu loh. Atau oknum-oknum keturunan Nabi yang memanfaatkan daripada darahnya untuk mencari keuntungan. Assalamualaikum. Jelas nggak kira-kira? Nah kita mesti bijak, yang begitu ya jangan diambil, dan yang kayak begitu nggak harus kita kasih, nggak harus juga kita kasih. Kalau bahasa kita namanya apa? Kalau bahasa orang-orang jamaah kita tuh ngedawir, apa namanya? Dawir. Ngider. Dawaro yudawiru ya kan? Tadwiran. Ngider, muter asalnya. Maksudnya muter apa? Nyari contoh ada yang ucuk-ucuk khairin deh, Masya Allah ya. Ahli sorga itu emang. Aneh ngimpi semalam. Ini datang kemarin mau kasih inti informasi. Aneh ngimpi apa tuh dia? Aneh ngimpi kalau rumah itu kejatuhan bulan. Padahal misalnya itu ada akalannya, misal. Buat apa? Buat ngambil hati Tuhan Ruh. Ujung-ujungnya pakai RT ya. Ngomong-ngomong aneh mau rejak dulu nih. Ini ngomong-ngomong nggak ada berasa dengan diri. Ada di bed aneh berarti sudah nggak ada nih HP-HP. Minta, nggak boleh. Jelas nggak kira-kira? Lawan jangan kata ente minta, yang begini nggak salah. Ente nggak minta, dikasih zakat wajib ente tolak, apalagi ente minta. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau kita kasih hadiah, boleh. Dia nggak maksa, emang datang ke bed kita. Ya kita tahu kondisinya bagaimana, kita kasih boleh, tapi jangan bilang Beb, misi tekan, taruh kalau aku Beb nih, ala kadarnya ada rezeki ini aneh, hadiah buat antum, boleh dia terima.
Jelas. Tapi kalau besok 2-3 kali balik, ngedawir lagi itu namanya. Manfaatin. Ya. Nah jadi kita nggak menutup mata, ada yang model kayak gitu ada yang model kayak gitu. Paham? Tapi bukan berarti kesalahan oknum-oknum, walaupun katakan banyak kayak begitu. Benar, banyak, dan kita memang benarkan dan kita salahkan kalau ada kebenaran kayak begitu. Tapi tidak bisa kita kemudian menghapus daripada yang namanya keturunan dia, nasab dia. Wong dia dapat dari bapaknya ngomongnya begitu, waktu kita yang baru kemarin sore masak. Assalamualaikum. Nih, ane dapat dari babi ane, kata babi ane, ngkong lu namanya Hairi. Gua dikasih tahu sama ngkong gua, dikasih tahu sama baba gua, atau baba ane nih. Engkong gue namanya Muslim. Dikasih tahu lagi bapaknya. Namanya Hairi, dikasih tahu lagi Muslim. Nama bapaknya Haji Suhairi. Dikasih tahu lagi si Muslim sama bapaknya Haji Suhairi. Nama engkong lu Haji Nontong. Assalamualaikum. Itu udah keturunan belum namanya gitu. Berarti nasab saya nih Abdurrahman bin Haji Madjelani bin Haji Khairi bin Muslim bin Haji Sukhairi bin Haji Nontong. Ente tetanggaannya kagak tahu apa-apa, kudu tahu kucuk-kucuk nongol. Lo bukan keturunan Sukhairi, goblok, terputus lo. Assalamualaikum. Ini namanya menghinakan namanya. Menghinakan namanya nih. Dan itu yang gak boleh. Cuman kalau ada yang kagak percaya, maaf lahir batin jadi gue bahas sama ini urusannya. Lanjut makanya ini. Masih nasab kan? Nyambung ya. Tapi kalau ente kagak percaya, nggak ada masalah. Wong abaim juga kagak maksain dia percaya sama dia. Betul nggak? Karena yang nggak percaya sama yang namanya keturunan Nabi bukan sekarang doang dari iman, bukan. Gue sebut namanya itu. Tapi teman-teman kita dari kalangan yang katanya manhaj salaf dari tahun jebot nggak percaya deh. Dari tahun jebot nggak percaya. Nggak ada tuh keturunan Nabi gitu. Katanya orang-orang manhaj salaf. Yang kalau kita bilang Wahabi gitu kan, nggak percaya. Terus kita maksa-maksakan nggak juga, betul nggak kira-kira? Jadi ente nih di sini ane nggak tahu nih otak atau pemikiran ente nggak tahu kan? Depan ane aja dengar. Ya, kali di pikiran ente tahu berarti satu jai mukibin nih. Mana ada orang ya, gue sih gue mau orang percaya, gue mau mah. Ya nggak apa-apa, orang gitu gue nggak maksain, nggak maksain, betul. Tapi kenapa kok ada? Ini kan lagi bicara, kenapa? Oh jangan ngaku abai, oh jangan ngaku turunan Nabi lo, gue juga keturunan lo. Bukan masalah dalam rangka sekedar mengaku-ngaku aja, enggak, emang ada alasannya dalam syariat, gitu maksudnya. Jelas. Apa haram untuk menerima daripada zakat. Nggak boleh sedekah, zakat nggak boleh. Ente kalau mau ngasih ulama dari keturunan Nabi yang ente percaya, haram ente bilang, beb sedekah beb ada rezeki sedekah beb, nggak boleh. Bilangnya hadiah. Bilangnya hadiah. Tapi kalau bagi sesama dia keturunan, ya menerima zakat dan sedekah itu ada pendapat yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang dari sesama cucu. Dari mana sih dasarnya dulu? Dari Nabi Muhammad Husain ya kan? Yang makan uang sedekah kata Nabi muntahin. Haram untuk keturunan Muhammad makan daripada harta sedekah dan harta zakat. Berarti Nabi Muhammad mulia tidak? Nabi Muhammad jaga kemuliaan tidak? Nabi Muhammad terhormat nggak? Menjaga kehormatannya nggak?
Nah, justru kalau misalkan ente berani tanpa ngerasa orang ngerasa orang ente ngomong yang tadi. Kalau ngedawir, pola aku nih bebe, teman-temannya jadi biasaan ente datang kemari begini melulu nih. Bukan ada yang ngormatin antum, tapi ada kasih tahu sama antum. Jid antum, ajadat antum, datuk antum datang kemari ke Indonesia, bukan begini caranya. Malah mereka yang membantu daripada pribumi dakwah mengeluarkan duit. Bukan berarti kita nggak boleh berbuat kebaikan sama antum semua. Tapi kalau antum caranya begini, kesian. Yang jelek bukan antum doang, tapi yang namanya ente punya ajadat, punya datuk, punya unjed, itu bakal malu. Dan anda punya teman sohib juga. Salah satu kerabat teman sohib aneh di pesantren, aneh bilangin begitu. Ya kalau namanya teman bukan kita galil adab. Lu tahu guru-guru gua kan juga sama lu, saking dekatnya aneh lu gue gitu. Lu jangan begini jadi model Habib. Nggak ada, lu mesti kerja, lu mesti apa yang ngajar yang benar. Jangan lu minta terus, bentar-bentar lu minta. Nggak boleh begitu. Dia bilang ya khair. Karena juga dia juga manusia, betul nggak kira-kira? Yang maksum siapa? Rasulullah. Keturunannya nggak maksum, tapi tetap kita kedepankan adab. Kalau sama teman ya lu nggak apa-apa, tapi kalau sama Habib yang niat, ya jangan juga. Dawir lu setan lu, jangan begitu. Itu bahasa yang adab yang bener. Lu tawasobil apa tawasobil som. Kampus mendingan lu kurang sholat aman. Jangan juga. Karena mereka juga punya yang namanya jasa buat jelas. Jadi nasihat itu wajib, ngasih masukan wajib, tapi tanya ke diri kita ini dalam rangka hasud, dengki, iri, dendam, apa benar-benar mau cari kebenaran? Tanya sama diri. Betul nggak? Sebab kalau bicara jadi panjang lagi aja. Kalau bicara misalkan khurafat bukan dari kalangan oknum Habib doang. Andai kata khurafat itu enggak. Dari kalangan yang lain juga ada. Nah sekarang yang bisa ngomong sama semut, ada enggak? Habib bukan tuh. Khurafat bukan tuh. Syalalah, syadudu. Wa maqalikin maqali wa qalu syadudu gitu. Dari mana itu? Oh giliran Habib yang model ibarat kata khurafat tadi lu hantem, oknum Habib gitu kan. Giliran yang begini nggak lu hantem, kan khurafat juga. Jelas kan? Nah, berarti kalau lu kagak hantem yang ini lu hantem, yang ini lu jagain, oh berarti di sini ada indikasi, bukan persoalan kesalahan yang lu cari, yang lu mau lurusin, tapi yang dasar hati lu dengki. Nah, untuk bilang deh, jangan. Ya, sampai sini kira-kira jelas. Lanjut, masih panjang tuh bab syadudu masalah itu sebenarnya. Tapi nggak usah. Ya. Wasahbi. Kita baca terakhir nih pokoknya nih. Ismu jam'in li sahibin. Wasahbi itu ada dua ya. Sahbi isim jamak, isim jamak dari sahib. Ya. Itu ada dua, ada ashab, ada sohbun, ya gitu ya. Wasahbihi isim jamak li sahibin bimakna sahabiyun, ya sahabat Nabi. Makanya almarhum Allah yarham Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya apa bahasanya, mempunyai apa bahasanya itu, ilham atau apa bahasanya, inisiatif menamakan daripada kumpulan kita orang ini, sahabat-sahabatnya sampai dijadiin nama pondok pesantren. Pondok pesantren namanya apa? As-Sahabah. Saking dekat dengan para sahabat. Kita doain mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya sahabat wa huwa man ijtama'a. Sahabat itu yang mana sih yang dimaksudkan sahabat Rasul? Yaitu orang yang berkumpul bihi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
ba'da risalah, setelah Nabi menerima risalah kenabian. Mukminan, beriman, bukan kumpul doang, beriman. Wa mata, dan mati, ala imanihi, atas keimanan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini nggak boleh salah satunya dihilangin, harus semuanya nih, komprehensif nih, ya, keseluruhan. Kalau misalkan ngumpul setelah Nabi Muhammad, kan ngelihat, yang ngelihat Nabi Abu Bakar, ngelihat Nabi ya? Abu Jahal, Abu Thalib, apa Abu Jahal, Abu Thalib dibilang sahabat? Sahabat nggak bisa. Walaupun di sini tadi bilang mani jeta ma'abihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul dengan Nabi ngelihat Nabi. Tapi itu baru syarat yang pertama daripada yang namanya sahabat Nabi. Yang kedua kan ada syarat mukminan, yaitu beriman. Yang ketiga, dan mati dalam keadaan beriman dari apa yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ghairu mubtadi'in, yaitu bukan jalan orang-orang yang berbuat beda. Ini masalahnya aja bisa sejam lagi nih kita bahas kalau mau panjang. Al-mubtadi'u man kharaja 'anil haq. Siapa itu orang yang berbuat bid'ah? Yakni orang yang telah keluar dari kebenaran. Wal haqqu huwa, dan adapun kebenaran yang dimaksud kullu ma wafaqal kitab wa sunnah, yaitu tiap-tiap apa-apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Wal ijma' wal qiyasu, dan juga yang bersesuaian dengan ijma' dan qiyas. Sampai sini kira-kira jelas? Dan ingat, wal bid'atu lughatan, adapun bid'ah secara lughah, maka mukhtara'an, apa-apa yang diciptakan ala ghairi mithalin sabiqin, ya, di luar dari contoh yang sesuai. Nah, secara lughah apapun bid'ah. Ini kira-kira zaman Nabi ada nggak? Diciptain nggak zaman Nabi? Berarti tablet bid'ah nggak? Secara bahasa. Jelas nggak kira-kira? Adapun secara syar'an, yaitu syariat, ma'uh kita, apa-apa yang ada-adakan. Ingat nih garis bawah ini ya, terakhir penting definisi. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kita tuh kalau mau bicara jangan sampai keluar dari definisi. Definisi itu ada dua, ada yang namanya lughah secara bahasa, apa kalau bahasa kerennya etimologi, apa terminologi. Etimologi. Kalau terminologi kan secara syariat, gitu kan, itu bahasa kerennya nih, ya kan, keren nih maksudnya gue, secara etimologi, oke. Secara etimologi itu kayak gitu, ya, gelas model kayak begini, romannya udah ada belum di zaman Nabi ya? Kayaknya belum ya. Ya, cangkir kayak gini, pembuatnya dari keramik kayak gini belum ada. Beda secara bahasa. Topi zaman Nabi beda, nggak ada ya. Baju apa? Zaman Nabi sama zaman sekarang juga ngaji pakai topi beda. Nah, terus kalau secara syariat apa yang diadain dari bawah ini kan ala khilafi amri syariat, yang bertentangan dengan perkara syariat. Mesti tahu nih. Jadi kalau kita udah pahamin ini, nggak keluar tuh dari definisi kita. Dan akan bijak dari sini aja dah, nggak usah panjang lebar, dari sini aja dah. Akan bijak untuk bersikap kepada orang yang berbeda dengan kita. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bid'ah itu yang sesat, yang dimaksud sesat, apa-apa yang diadain tapi bertentangan sama syariat. Berarti kalau bicaranya bertentangan dengan syariat, kalau nggak bertentangan dengan syariat walaupun beda, boleh nggak? Assalamualaikum. Boleh nggak? Karena nggak bertentangan. Sedangkan definisinya yang nggak boleh, yang bertentangan. Selesai nggak? Sesederhana itu nggak kira-kira? Ini ngotot.
Sampai yang ngomongnya urat kelihatan. Pokoknya kalau kagak ngapirin saudara nggak enak. Kalau belum ngapirin, padahal masalahnya kita begini nih beda. Karena kan tadi ini juga bid'ah kan Ustaz Mohan. Emang betul. Tapi apakah kemudian kalau ini dikatakan bid'ah lalu saya sesat? Misalnya, jelas ya kira-kira kan nggak akan itu. Walaupun ya jangan begini-begini juga. Masa gue ceramah begini melulu. Ini kan karena di sini doang, karena jamaahnya mau pada paham. Gitu. Ya kalau saya ceramah di luar ya harus menempatkan situasi dan kondisi dong. Karena pakaian juga menggambarkan daripada kemuliaan seseorang atau dibawa seseorang. Betul nggak kira-kira? Sunnah pakai imamah, pakai apa? Saya paling demen begitu. Makanya saya minta kebijaksanaan sampai di Damai Indonesia. Pernah aneh dibilang Ustaz kalau bisa nggak usah pakai imamah, dah pakai peci aja, biar kelihatan muda. Ustaz kalau pakai imamah mau kelihatan tua, gitu. Sah-sah aja orang berpendapat. Tapi anda sendiri, ada minta tolong nah. Kalau misalkan yang namanya aneh ini nggak pakai gamis nggak apa-apa, karena gitu kan. Karena kan ada wadimor, kan mesti pakai kain dong. Masa wadimor diselempangin, ya kan itu kan bukan sorban kain. Ya jadi biar kelihatan kain sarung. Iya nggak apa-apa, makanya bela-belain ada beli jas yang rada cakep. Nah kemarin kita di mana? Kita beli waktu kita ke Kemayoran, PRJ, ada cakep. Ini dia benar. Satu lagi ada beli juga. Jadi sampai begitu. Yang aneh nggak apa-apa pakai gamis, pakai yang namanya jas, pakai baju kemeja, pakai kain sarung, tapi tetap mau pakai imam. Oh ya nggak apa-apa Ustaz. Jadi perpaduan antara sunnah Nabi dengan yang namanya budaya gitu. Apalagi wadimor kemarin kan kainnya itu batik-batik semua. Jadi nuansa Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya kawan. Jadi kalau kita bisa memahami ilmu dengan baik dan benar dan mempunyai guru juga tidak serampangan, insya Allah kita akan memandang agama ini betul-betul satu hal yang memberikan kenyamanan, ya. Tapi kalau punya guru yang bahasa atau pokoknya akhirnya anak murid jenggot baru tinggal lembar, jidat baru tinggal hitam, udah kayak ahli sorga sendirian. Jangan, mohon maaf lahir batin nih. Terserah dah mau kemana otak lu nih masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan doain saya punya pondok pesantren biar lancar. Tadi seperti Ustaz Muhammad bilang ya, walaupun bagaimana alhamdulillah saya lagi berjuang untuk membangun pondok pesantren. Santrinya udah ada, walaupun belum banyak, baru timbang 12 orang udah ada. Gratis full beasiswa, bahkan keluarnya dapat ijazah, walaupun ijazahnya adalah ijazah paket A, B, dan C, atau lebih umumnya B dan C, setara daripada SMP dan SMA untuk bisa melanjutkan daripada pendidikan selanjutnya. Doain biar ada rezekinya terus buat bantu umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Silahkan antum syiarkan siapapun dari kalangan anda, itolan kita, saudara kita yang mungkin membutuhkan, nggak punya kemampuan finansial, pengen didik anak gitu kan, tapi nggak punya fulus, nah finansialnya kurang, pengen banget anaknya istilahnya ngerti agama. Pesantren Darul Hufaz Walidain Majak Lebak Banten terbuka lebar untuk menerima. Apa syarat Ustaz? Satu syaratnya yang penting mau ngaji, titik, selesai. Karena kalau mau ngaji berarti rentetannya akhlaknya insya Allah bagus dan lain sebagainya, betul nggak? Ya, urusan yang namanya duit begini makan segala macam insya Allah selama saya ada dan Allah selalu ada, ya
Mudah-mudahan gak ada halangannya. Pasti yang namanya para penuntut ilmu ditanggung sama Allah Ta'ala rezekinya, bisa ngasih makan mereka ya. Doain biar yang namanya pondok pesantren kita barokah. Walaupun modelnya orangnya kayak begini ya, yang ibarat kata ya banyak kekurangannya, tapi saya punya niat satu hal, ya Allah, dari kekurangan yang saya punya, saya bukan orang alim, saya bukan orang yang soleh, tapi saya pengen banget menciptakan dalam tanda kutip untuk generasi-generasi yang mampu untuk melanjutkan estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini yang pengen banget saya mati, amal saya yang lain gak bisa saya andelin, akhlak saya nggak bisa diandelin, ibadah apa lagi ya, nggak bisa, susah. Kadang-kadang ngomong doang gitu, tapi beribadah kurang gitu ya. Namanya gaya sekarang manusia. Kalau ulama kalian yang lain kan tarekatnya bener cakep, ibadahnya dijaga betul-betul. Kalau aneh kadang-kadang ini dalam pengertian ibadah yang sunnah ya, jangan ada di otak oh berarti Ustaz tinggalin sholat, bukan yang kayak gitu-gitu, enggak. Ibadah yang sunnahnya kurang gitu. Nah tapi yang saya andelin, siapa tahu dengan membuka daripada perjuangan ini, pondok pesantren ini, dari mereka lah mengalir pahala-pahala saya di hadapan Allah yang nyampe ke kuburan saya, insya Allah. Demikian kurang lebihnya Al-Fakir, mohon maaf. Kita kembalikan kepada guru kita Ustadz Muhammad Hayatuddin At-Tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak kita dengarkan ya, banyak ya. Biasanya kapasitas cuma 1-2 paragraf atau 1-2 makalah itu sampai banyak. Tentu baru satu ini lama kayak mau lokasi. Ya. Nah ini juga nanti pesantren semua para santriwannya nggak pakai peci biasa mah, pakai pet juga begini. Baik. Nah tadi itu banyak sekali pembahasan dari mulai tentang makna bid'ah dan sholawat sampai siapa yang dari kalangan dan zuriat Nabi dan terima zakat apakah termasuk mustahil. Ini tentunya ini pembahasannya susah dicerna dan apa semua ya. Juga diantaranya tentang tadi ma'uf kita, sesuatu yang diada-adakan min khilafi amri syariah, jadi yang sekiranya berkaitan dengan perkara atau urusan syariat, manhajnya yang banyak ya, dan tidak boleh ada paksaan dalam manhaj. Kalau mazhab memang tidak boleh kita milih, kalau sudah di situ ya di situ. Tapi kalau manhaj itu jalan itu ya boleh. Nah banyak orang yang menamakan mungkin sebagian kelompok masjid manhaj salaf ini yang mereka selalu dalam khutbahnya hadis yang disebutkan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Ini kan tidak makna yang sebagaimana terjemahan. Nah, kul di situ tuh ada kita pahami ada kulul istiqrariyah, ada kulul majmu'iyah. Kalau dalam bahasa nahwu itu ada kul bil jami, ada kul ba'd minkum atau kul lil ba'd. Ada kul setiap bagi semua, ada kul lil ba'd atau kul ba'd minkum setiap dari sebagian. Jadi ada individu semua, ada individu sebagian. Kullu bid'atin dolar. Ini berarti kulnya kul yang setiap yang bid'ah dolar. Berarti kulnya kul ba'd minkum. Setiap yang sebagian. Setiap yang baru sebagiannya ada yang ya ada yang bid'ah. Setiap yang baru sebagiannya ada yang bid'ah. Bid'ah itu yang menabrak syariat. Wa kullu dolalatin
Kullu bid'atin dhalalah. Kul di sini setiap dari sebagian bid'ah ada yang sesat. Terus kul yang wa kullu dhalalatin, dan setiap dari semua yang sesat itu di neraka. Ya. Jadi kul pertama kul ba'd min kul atau kul lil ba'd. Kul yang kedua kul lil jami'. Mereka nggak ngerti itu. Setiap kalimat kulun, bapak-bapak sering baca kalimat kulun kan di Quran, kullu nafsin, ya. Kalimat kul banyak nggak di Quran? Hadis ada nggak, pernah dengar nggak? Nah itu kul tuh artinya setiap, tapi dalam bahasa Nahu itu beda-beda. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap dari sebagian yang baru ada yang sesat. Berarti tidak semua. Sementara yang sesat, setiap yang sesat pasti di neraka. Jadi nggak semua, setiap yang baru yang zaman Nabi nggak ada itu sesat. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Kalau gitu jawabannya. Nah mereka itu pukul rata itu sudah. Tekstual atau tekstual. Itu fungsinya orang menguasai ilmu alam. Ya, bapak dan ibunya ilmu yaitu nahu dan sorok. Nahu bapaknya ilmu, ya sorok ibunya. Nahu yang mencetuskan adalah Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan ilmu soroknya adalah Imam Al-Aswad Ad-Du'ali. Jadi orang kalau mau dia mengupas Quran, maka dia harus menguasai ilmu Al-Quran dimulai dengan kitab tafsir. Nah, orang kalau mau mengupas kitab tafsir, dia harus menguasai bahasa Arab. Nah, orang kalau mau menguasai bahasa Arab, dia harus menguasai ilmu alat. Ilmu alat tetap bahasa Arab, nahu, sorok, mantik, balaghah, ma'ani, mabadi, majazi, itu semua. Bisa-bisanya ada orang itu nggak ngerti ilmu nahu, nggak ngerti ilmu sorok, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, tiba-tiba ngomong Quran. Dia menjelaskan isinya, yang dipegang terjemah. Nah, itulah yang sebidah-bidahnya bidah. Jadi ada kapasitas. Nah, semua orang tuh layak. Maka bicaralah sebagai, setiap kita kan punya kewajiban untuk menyampaikan, tapi harus ditakar sesuai dengan kemampuan yang lewat. Dan ketika sudah orang panggil Ustadz, jangan berhenti belajar, karena nanti susul-susulan. Alhamdulillah Ustadz Mujahid belajar ya, tentang Quran, belajar tafsir, belajar juga bahasa Arab, belajar ilmu alatnya. Ya, sehingga kalau bahasa ekstrimnya lah, bagaimana mau ngupas Quran kalau nggak bisa bahasa Arab, gitu loh. Jadi harus bisa bahasa Arab. Kalau Ustadz, kalau sudah mulai dia mengisi, ngaji, ngajar, yang dikupas adalah tentang agama, pasti sumbernya adalah Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran berarti kan harus ngebedah isinya. Nah ilmu yang ngebedah isinya itu adalah ilmu tafsir. Nah tafsir itu isinya adalah ya macam-macam. Maka orang itu harus bisa menguasai bahasa Arab. Nah bahasa Arab itu ada aturannya. Kalau dalam bahasa Inggris ada grammar dan tenses, dalam bahasa Arab ada nahu dan semua alat yang terkait. Nah, bapak-bapak nggak usah situ-situ dah. Uyang sama Mumut nih. Mumut tahu Uyang nih. Minimal datang istiqomah datang aja kita masih masalah. Ya mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Ya, nasi keburu adem. Ya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفقك استغفر الله فلك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا
التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا أنت خير الرازقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.